Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 18 ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Setiap perbuatan atau keputusan yang kita pilih untuk kita ambil dan kita lakukan tentu memiliki risiko. Karena itu, sebelum mengambil keputusan, kita harus memikirkan secara matang apa yang menjadi risiko dari yang kita lakukan nantinya. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Dalam ayat 1 pasal 18 ini dikatakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat 2, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Selanjutnya dijelaskan bagaimana bejana atau bagaimana tanah liat yang dibentuk, lalu kemudian terjadi kerusakan, maka kemudian tukang periuk itu memperbaiki bejana itu agar kembali baik adanya. Bahkan dikatakan dalam ayat 6 masih pada pasal yang ke-15, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di dalam tanganku, hai kaum Israel. Artinya Allah membentuk umatnya untuk menjadi baik. Tetapi kemudian kalau umatnya jatuh ke dalam dosa, melakukan kesalahan, maka Allah memberi kesempatan kepada umatnya untuk memperbaiki diri, bertobat kembali ke jalan yang benar. Di ayat 7 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ini gambaran ketika bangsa itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Allah murka. Tetapi kemudian ketika ada pertobatan, maka Allah kembali memberikan pengasihannya. Sebaliknya, ada juga kepada seseorang atau kepada bangsa yang dikatakan akan dibangun, akan ditanam, akan dibentuk menjadi sesuatu yang baik. Lalu ketika bangsa itu kemudian berbalik dari jalan Tuhan, maka akan ada penghukuman kepada bangsa itu. Karena itu ada beberapa hal yang akan kita renungkan dari firman hari ini. Dari pasal 18 ayat 11 kitab Yeremia ini. Apa itu? Yang pertama, sebagai seorang nabi, Yeremia harus menyampaikan kebenaran. Artinya dalam hidup keberimanan kita harus siap dipakai Tuhan menyatakan kebenaran, apapun risikonya. Keberanian untuk menyatakan kebenaran didasari oleh hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya tadi dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Ko amat cahbe, beginilah firman Tuhan. Artinya Yeremia berani
karena dia berlandaskan kepada firman Tuhan. Jika dalam kehidupan kita melihat sesuatu yang tidak benar, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka milikilah keberanian untuk menyatakan kebenaran itu. Yang kedua yang bisa kita lihat dari teks ini adalah Allah tidak pernah kompromi dengan kejahatan, dengan kesalahan, dengan sesuatu yang melanggar firman dan kehendaknya. Allah tidak pernah kompromi dengan semuanya itu. Karena itu ketika seseorang melakukan itu, ada penghukuman yang akan diterima untuk hal tersebut. Ada resiko yang akan ditanggung akibat melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Karena Allah tidak pernah kompromi dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Yang ketiga, dalam kasih-Nya Allah memberikan kesempatan pengampunan bagi kita. Allah tidak pernah kompromi kepada kejahatan, tetapi Allah mengasihi manusia yang dicipta segambar dengannya. Karena itu dikatakan tadi, jika engkau bertobat, berbalik dari tingkah langkahmu yang jahat, berbalik menjadi pribadi yang kembali berjalan di jalan Tuhan, maka pengampunan akan diberikan. Hukuman tidak lagi menjadi milik kita, tetapi ada kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memotivasi kita untuk bertobat dari tingkah laku yang jahat dan berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menyadarkan kita betapa kita tidak layak sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih Tuhanlah kita dilayakkan untuk menyembah Dia.